Sambutan penyampaian tausiah saya serahkan kepada Pak Ustadz Uut dengan sekalian doanya dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua RT 0703 Asr 3 Pegedangan, Bapak Ratno ya, Ratno Mario Pratno Mario Teguh Ratno Hermawan udah Ratno Hermawan lagi. Ratno itu apa ya? Ratno itu kalau kita ngelihat di kamus bahasa Jawa artinya itu setia ya. Setia apa? Padahal nggak begitu juga loh. Setia dan punya rasa kasih sayang. Amin. Yang mendalam. Sangat menyayangi gitu. Mudah-mudahan kita kebagi juga sayangnya. Aduh. Ini mohon maaf kena apa namanya? Kena batuk bersin. Kemudian yang kami hormati pula wanga tua kita, sesepuh kita, Bapak Mamat. Mamat ini sebetulnya dari apa Pak Mamat? Dari Rahmat apa dari Muhammad ya? Sebetulnya Muhammad. Nah, Muhammad Pak. Kebanyakan merantau, pindah ganti mulu saya. Cuma nggak ada bubur hijaunya Pak. Kalau yang itu mah banyak. oh gitu, nggak pakai cara putih, cara merah ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Mamat itu kalau di
Betawi itu asalnya memang dari Muhammad ya. Ahmad. Jadi Muhammad itu artinya yang tersanjung, yang terpuji. Ya. Pas bertanya kandung katanya. Kesandung apa? Kesandung cinta. Oh ya bener, kesandung cinta nenek. Ya, Muhammad. Yang kami hormati pula Pak penasehat kita Bapak Harjo. Aslinya namanya Suwarjo ya. Harjo. Harjo itu selamat ya. Ya, selamat ya, dimanapun selamat. Beruntung, selamat beruntung. Ya. Yang kami hormati pula para jajaran pengurus RT, dari mulai sekretaris sampai apa itu keamanan, kemudian ada cheerleadernya. Ya. Yang kami hormati pula para ibu-ibu nih yang pada rajin masaknya, kemudian menyediain makanan, minuman, dan sebagainya. Wabil khusus apa ini? Ibu Mamat ya? Ada Ibu Mamat ya? Ibu Mamat. Wabil khusus ini Ustaz Daleni sebetulnya nih yang ceramah nih. Kali-kali. Ibu Hamzah, Ibu Harjo, Ibu sebagai Ratno, Ibu RT, Ibu Robert. Ini di apa nih? Di absen satu ya. Mohon maaf yang tidak ke absen karena saya tidak apa namanya, tapi tidak mengurangi kemuliaan dari semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin hadirat para remaja, para anak-anak dari RT kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersatu padu, ngumpul ngariung, petepung lawung, paamprok jomok, petepang wajah, kata orang Sunda saya, dalam acara yang sangat istimewa, yaitu menyambut tahun baru Islam Hijriah 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya? Jangan lama-lama kan? Belum. Keburu lapar Bu. Kasihan pada ngantuk. Tahun baru Islam 1445. Tahun Islam itu dinamakan Hijriah. Kenapa ya? Kenapa tuh? Bukan apa kalau Masehiyah atau Maulidiyah, Muhammadiyah gitu. Tapi namanya itu Hijriah. Kenapa ini? Karena dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabatnya dari Mekah ke Yasrib atau sekarang disebut dengan Madinah. Gitu ya. Waalaikumsalam. Enggak. Ini mohon maaf dibawahin ya.
di atasnya. Namanya Hijriyah karena dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Terus kenapa kok yang diambilnya itu hijrah? Padahal yang diajukan oleh para sahabat itu waktu zaman Umar bin Khattab, bagaimana kalau tahun Islam itu namanya atau dimulai dari kelahirannya Rasulullah. Yang satu lain, yang lainnya mengajukan agar dimulai dari wafatnya Rasulullah. Yang diterima ajuan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan dan ada beberapa sahabat lainnya agar tahun Islam itu dimulai dari hijrah Rasulullah SAW. Ya. Kenapa dari hijrah? Bukan dari kelahiran Nabi Muhammad atau bukan dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dari hijrah? Ada yang menyebutkan karena hijrah itu adalah mulai atau titik tolak sejarah dimulainya perkembangan Islam. Ini kata siapa? Harun Nasution, Profesor Dr. Harun Nasution itu pernah jadi rektor saya waktu di UIN, di IAIN. Hijrah adalah tonggak sejarah kebangkitan Islam dan umat Islam. Jadi mulai berkembangnya Islam itu ketika setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya. Dulunya namanya Yathrib, bukan Madinah. Dulunya yang namanya Yathrib itu politiknya tidak menentu, kemudian masyarakatnya dililit dengan utang. Di sana ada yang namanya kabilah Aus dengan Khazraj, ya. Di mana mereka perang terus, nggak pernah damai. Ya, itu di Madinah dulu, di Yathrib dulu. Kemudian mereka terlilit dengan utang. Ya, terlilit dengan utang. Oleh siapa yang mengutangnya? Ini banyak para rentenir pada waktu itu, terutama orang-orang Yahudi ya pada waktu itu ya. Sehingga mereka itu politiknya ribut terus, perang terus, kemudian masyarakatnya dililit dengan utang, hingga menjadi Yasrib kota yang tidak kuat, ya, yang tidak kuat. Ini ada saja orang-orang yang yang ingin memecah belah gitu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi sih yang memecah belah itu. Bagaimana supaya Yasrib itu dikuasain oleh mereka, perdagangannya, ekonominya, dan sebagainya. Ya, maka kepemimpinannya itu atau politiknya diadu domba, dipede et impera gitu. Sehingga tidak kuat sana. Kalau ada yang terpilih pemimpinnya dari kabilah Aus, itu kelompok kabilah Khazraj terus saja ngotak-ngatik, ya, sehingga tidak kuat. Kalau ada yang terpilih itu pemimpinnya dari Khazraj, nanti yang Aus terus saja ngotak-ngatik, sehingga tidak kuat. Jadi itu menjadi lemah politiknya karena terus aja berantem. Di kita tidak ada kali ya kayak begitu. Utang menumpuk, politiknya gonjang-ganjing. Nah, setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dari Mekah ke Yathrib atau Madinah sekarang, maka di situ terjadi hijrah lahir dan batin. Ya, hijrah lahir dan batin. Hijrah fisik, orang-orang Islam pada waktu itu, para sahabat Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah itu, mereka meninggalkan apa? Segala macam, hartanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, mobilnya, mobil belum ada waktu itu ya, ontanya ditinggalin, ya, keluarganya ditinggalkan demi untuk hijrah ke Madinah. Bayangkan perjuangannya yang luar biasa. Jadi mereka berangkat tadinya orang kaya di Mekah menjadi miskin di Madinah. Tapi di sana oleh Rasulullah SAW dipersatukan dengan keimanannya, ya. Dan Allah mempersatukan manusia menjadi satu, menjadi bersaudara dengan melalui iman, yaitu Allah menghembuskan ke dalam hati orang-orang yang beriman itu rasa persaudaraan yang tajam. Sehingga ini ada siapa namanya, Profesor Dr. Jamaluddin Darwis, ya, yang mengatakan bahwa manfaat dari hijrah Rasulullah SAW itu adalah Majma'ul Bahrain. Majma'ul Bahrain itu menyatukan dua hal, menyatukan dua kutub yang kadang-kadang berlawanan, ya. Menyatukan teori dengan praktek Islam, menyatukan periode Mekah dengan periode Madinah. Kalau periode Mekah itu apa? Periode Mekah itu wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW itu adalah wahyu tentang tauhid atau akidah. Jadi memperkuat akidah, memperkuat tauhid, bahwa semuanya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ya. Hubungan antar manusia dengan Allah secara vertikal atau hablum minallah. Itu periode Mekah. Sedangkan periode Madinah, wahyu-wahyu yang turun itu adalah wahyu tentang apa? Tentang syariat, tentang hubungan antar sesama manusia, aturan hidupnya bagaimana, ya, bagaimana cara makan, bagaimana kalau kita saling bertemu antara muslim dengan muslim yang lainnya, bagaimana kalau kita mengadakan acara dan sebagainya. Itu sudah ada aturan-aturan yang seperti itu di dalam Al-Quran, walaupun penafsirannya yang terkadang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itu periode akidah dengan syariah disatukan dengan fikih. Hablum minallah dengan hablum minannas disatukan di dalam satu kota yang tadinya namanya Yathrib menjadi kota yang berperadaban, maka disebut dengan Madinah. Madinah itu adalah kota yang berperadaban. Yang tadinya itu mereka saling berantem, ya, saling memerangi, saling rampok antara satu dengan lainnya, bahkan saling bunuh. Bahkan katanya dulu itu mata pencahariannya adalah perang.
Kalau tidak perang, maka tidak akan mendapat makan. Kampung satu dengan kampung lainnya itu saling memerangi ya. Siapa yang menang, barulah dia dapat rezeki, dapat duit gitu. Nah, itu ngerampok. Gitu. Nah, ini dari hijrah. Tadinya kota yang penuh dengan perang menjadi kota yang damai, kota yang berperadaban, yaitu Madinah. Madinatur Rasul. Madinatur Rasul itu kota berperadaban yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulnya dihilangkan menjadi Madinah saja, kota Madinah. Madinah itu artinya sebetulnya kota juga ya. Itu ya. Bayangkan yang tadinya antara Aus dengan Khazraj itu mereka berantem terus, kemudian oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan sehingga menjadi damai. Itu berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun mereka selalu terus perang. Tapi setelah Rasulullah SAW hijrah ke situ, semuanya menjadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka jangan ada lagi yang berantem. Rasulullah juga mempersaudarakan antara penduduk asli dengan pendatang. Ansor dengan muhajirin. Penduduk asli dengan pendatang. Itu kan susah itu nyatuinnya. Ya. Kalau tidak ada iman itu susah untuk dipersatukan. Ini di sini ada dari Jawa, ada dari Sunda, ada dari Padang, ada dari Aceh, ada dari Batak, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi. Bhinneka Tunggal Ika. Karena iman ini kita menjadi bersatu. Ya, karena keimanan, saling percaya. Nah, kalau sudah punya iman itu kita saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Coba kalau tidak saling percaya, musuh aja, wah si ini maaf begini begitu dan sebagainya. Jadi itu kalau tidak ada saling self belonging. Kalau kata orang Sunda itu sabilulungan. Sabilulungan itu sebetulnya dari kata self belonging. Punya rasa saling menghormati. Ya, self belonging. Sabilulungan, dasar gotong royong. Sabilulungan, apa Weli? Persatuan tembong. Sabilulungan. Tuh lagi. Nah itu ya. Sauyunan. Nah. Jadi muhajirin dengan al-ansor disatukan, saling bersaudara. Coba bayangkan orang-orang yang muhajirin ini, para sahabat Rasulullah SAW dari Mekah. Mereka berhijrah ke Madinah, apa yang dibawa? Tidak ada yang dibawa. Harta benda ditinggal di Mekah. Rumahnya ditinggal di Mekah. Mobil, kendaraannya ada nggak waktu itu? Belum ada ya? Ontanya ditinggalkan di Mekah. Keluarganya yang tidak mau bareng berangkat hijrah waktu itu ditinggalkan juga. Jadi meninggalkan harta, benda, meninggalkan keluarga demi untuk berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang, hijrah dan berjuang. Bersahabat. Berarti mereka ketika ke Madinah itu, ketika ke Yasrib itu dalam kondisi yang nol.
miskin. Tadinya di Mekah orang kaya, pindah berhijrah ke Madinah menjadi orang miskin. Ya, makannya dari mana itu? Kalau tidak dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansor, maka mereka akan terlantar. Hebatnya Rasulullah SAW mempersatukan itu bagaimana? Dengan keimanan itu. Orang-orang asli sono Madinah yang disebut dengan Al-Ansor itu, mereka rela untuk membantu menyodakohkan hartanya, sebagian hartanya bahkan. Ya, yang punya sawah, ini saya punya sawah 2 hektar, aku kasih sama engkau 1 hektar. Yang punya onta 100, saya kasih 50 untuk orang muhajirin. Yang punya rumah 2, dikasih 1 untuk orang muhajirin. Luar biasa ya. Menjadi 1, yang tadinya 2 menjadi 1. Itu kehebatan dengan hijrah itu. Jadi hijrah itu menyatukan 2 hal yang berbeda. Khazraj dengan Aus menjadi 1 berdamai. Ansor dengan Muhajirin menjadi 1. Itu hijrah. Mudah-mudahan kita juga dengan mengadakan apa? Atau menyambut tahun baru hijriyah ini, kita juga terbawa semangat hijrah atau hijriyah. Hijrah itu artinya apa? Pak, Bu, hijrah artinya apa? Hijrah artinya pindah. Pindah ya? Pindah. Itu kalau secara terlek artinya pindah atau berubah atau berganti. Itu hijrah. Ya. Rasulullah dengan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada zamannya Nabi Musa, itu orang-orang Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berhijrah dari Mesir menuju ke Palestina dengan melewati Laut Merah, kemudian Laut Merahnya dibelah melalui tongkatnya Nabi Musa, ya, air terbelah, kemudian bisa berjalan di lautan, ya, yang sudah terbelah. Itu namanya hijrah. Kalau kita ngasih namanya apa? Exodus. Ya. Ada juga hijrah dari negara satu ke negara lain disebut dengan, kalau yang masuk emigrasi, kalau yang keluar imigrasi. Kalau yang pindah dari pulau ke pulau lain, dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan disebut dengan transmigrasi. Ya. Ada juga perpindahan dari kampung ke kota, namanya urbanisasi. Itu hijrah juga ya. Kalau diartikan hijrah secara literal. Atau kalau kita melihat arti secara filosofis dan sebagainya. Ada juga perpindahan dari kota ke kampung, namanya mudik. Pulang kampung ya. Pulkam. Ada juga bukan hanya manusia nih yang pindah. Itu kalau kita ngelihat di video mungkin ya, ada perpindahan ikan salmon. Nah, itu hijrahnya ikan salmon itu dari tempat dia lahir ke laut. Ya. Itu termasuk hijrah yang paling panjang, yang paling lama, yang paling hebat adalah ikan salmon. Kenapa?
Ikan salmon itu kalau sekalinya hijrah, ya, yang disebut dengan migrasi, itu sampai 1000 kilometer. Ya, dari tempat dia lahir di sungai, kemudian ke laut dulu, lautan Pasifik, terus berjalan sampai ke benua Atlantik. Terus saja berjalan, bergerak, berpindah. Ada nggak perbedaan ikan salmon yang ditangkar dengan dengan yang hijrah 1000 kilometer? Ada perbedaannya nggak? Apa? Musiknya lebih kuat. Nah, ini benar. Ternyata setelah diteliti, jauh bedanya. Ikan salmon yang berhijrah 1000 kilometer dari benua dari benua Atlantik ke benua dari lautan Atlantik ke lautan Pasifik, itu 1000 kilometer ya. Itu lebih kuat, ikannya lebih kuat, bertelurnya juga lebih banyak ya. Sedangkan ikan yang ditangkar, ikan salmon yang ditangkar itu lembek-lembek. Lembek-lembek. Artinya apa? Artinya ini manfaat dari hijrah. Manfaat dari hijrah itu menjadikan kita orang yang kuat. Maka Ali Syariati itu seorang ahli sejarah dari Iran mengatakan bahwa suatu bangsa bisa menjadi maju kalau ada di antara mereka yang hijrah. Ya, kalau bangsa itu mau hijrah ke tempat lain. Ini kita termasuk muhajirin bukan ya? Kita termasuk orang yang hijrah enggak? Kita kebanyakannya para muhajirin ini. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kuningan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan. Ke sini semuanya, ke Aster 3 ya. Ini semuanya para muhajirin. Berarti kita ini termasuk salmon yang kuat. Termasuk salmon yang kuat ini. Ya. Atau kalau ada seorang yang pindah dari kampung ke kampung lain, balik lagi ke situ, itu akan membawa ya semangat hijrah yang maju ya. Oleh karena itu maka dengan tahun baru Hijriah ini kita semuanya punya semangat untuk hijrah. Semangat untuk hijrah. Kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah seperti hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Ya, tidak ada lagi hijrah seperti itu kecuali ya niatun wa jihadun, kecuali niat dan semangat berhijrah. Dalam hidup ini kalau kita selalu punya semangat hijrah, artinya berubah, ingin terus berubah lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan hijrah. Nah, semangat hijrah masih ada walaupun hijrah fisik itu sudah tidak ada. Kita akan menjadi orang yang maju di RT kita juga kalau kita mencoba nih sekarang ini berhijrah gitu. Ya, dalam bidang apa? Umpamanya dalam bidang ekonomi kita berhijrah lebih sejahtera lagi. Pak RT kayaknya mau bikin ini deh. Apa itu? Udah siap kan itu di sebelah sana itu ada penangkaran ikan, ada penangkaran ayam, ada biru jodoh di situ, biru jodoh ini. Ayam. Itu jodoh juga semangat hijrah itu kan menyatukan Betul. menyatukan Pahalanya banyak kan?
Banyak tuh laknat panjang soal langkahnya. Menyatukan janda dengan duda. Itu juga hijrah. Tapi harus niat karena Allah. Ya kan? Niatnya harus karena Allah, itu yang disebut dengan hijrah. Kalau tidak niat karena Allah, ya tidak jadi hijrahnya. Ya. Mungkin yang tadinya di sini banyak sampah yang bergeletak di mana-mana, kemudian didaur ulang oleh KRT-an. Ya. Kemudian hasilnya jadi kompos. Udah jadi kompos dijual jadi kompor. Iya benar. Dari kompos menjadi kompor. Udah jadi kompor jadi apa? Opor. Opor ayam. Iya. Kemudian saya yakin di sini semuanya karena semuanya adalah para ahli hijrah ya. Hijrah dari kampungnya, sehingga masing-masing ini punya talenta atau kelebihan masing-masing di sini. Likulli syai'in maziyatun. Setiap orang di sini punya kelebihan masing-masing. Saya yakin itu untuk memajukan RT ini. Mungkin ada yang di bidang pertanian, ada di bidang peternakan. Pak Yatno udah mulai ya? Itu di bidang apa? Wah, jagung. Coba, jangankan jagung, kita nanam apa? Kangkung. Kangkung saku ikat berapa, Bu? 5.000. Wah, yang lebih tahu si ibu nih. Bayangkan kalau kita nanam kangkung satu hari. Nanam kangkung satu hari 1.000 ikat. Satu ikat berapa tadi? 5.000. Coba kali 1.000 berapa tuh? Hah? Berapa juta Pak? Sehari? Beliau nih Pak siapa? Yatno itu sudah di sininya sudah terpikirkan nih hijrah. Jagung nih. Coba jagung. Jagung satu ini berapa? 3.000 kan ya? 3.000 sampai 5.000. Kalau 100 aja sudah berapa itu? Kalau 1.000 jagung sehari, jadi orang kaya beneran. Ini yang penting semangat untuk hijrahnya itu, ya. Semangat untuk terus bergerak, semangat untuk terus berpindah kepada yang lebih baik. Lebih baik. Nah, dengan semangat hijrah ini kita mengharapkan agar RT kita semakin maju, semakin damai, semakin sejahtera, semakin makmur, adem, ayem, tentrem, kesemsrem, gemah ripah, loh jinawi, gemah ripah rapi. Ya itu, baldatun, thayyibatun, warabun, wapur. Ya, aduh, enak nih. Gimana? Namanya hidup aja lah. Setuju? Iya. Ya dong. Iya. Kan beliau menggantikan RT yang wafat, yang meninggal. Suaminya Ibu Leni, Ustazah Leni. Ya. Berarti nanti digantinya sudah meninggal juga nih. Iya, pokoknya kita mendorong Pak RT. Ya kan? Iya. Rodanya macet. Pulau ganti oli itu. Bener ya. Pokoknya Pak Mamat sudah senyum-senyum aja ya. Demen.
Terus, don't be worry. Ya, sudah kelihatan sih perkembangannya gitu. Yang tadinya tidak ada apa merah putih, jadi merah putih itu pohon-pohon semua. Ya, Benderanya pindah ke pohon. iya. Tadinya tidak ada proyektor, jadi ada proyektor. Oh. Ibu-ibu siap untuk nonton wayang? Ibu pada nonton wayang katanya nih sampai pagi. Gempor. Ah, itu perkembangan itu. Kemudian kemarin ada yang usul, gimana kalau kita itu ada hadroh? Hanya biar solawatannya nanti bisa tidak usah manggil lagi dari luar, tapi kita sendiri yang adakan. Sudah ada alatnya ya, Pak RT, alatnya sudah ada, tinggal latihan aja nih. Ah, tangan opo. Tapi kalau nggak dilatih bener sakit-sakit, dan dilatih pelan-pelan Pak. Bener, pelan-pelan, jangan langsung tabok-tabok aja. Jangan kayak kita semua buka. Biasa kita nganggur perempuan tapi tidur dia. Mohon maaf nih ceramahnya ngelantur kemana-mana. Tapi yang penting happy kan kita Pak. Gitu. Bahagia. Jangan hanya di dunia saja, kita bahagianya juga di akhirat nanti gitu. Kalau di sini kita bareng-bareng bersama-sama, bisa makan bersama-sama, nanti di surga kita juga sama begitu. Jangan ada yang ke neraka, jangan ada yang mau. Ya. Semuanya kalau yang namanya tumpeng-tumpeng di sana mungkin Pak Mamat bisa motong di sana ya. Kalau kita tumpengnya lebih gede kali di sana mah. Jadi semangat berubah, semangat hijrah. Ya. Oh, sana kelihatan sekali kan. Kita sudah diuber oleh apa tuh? Sebelah sono itu. Yang tadinya apa? Kebun, yang tadinya rawa, oh sekarang udah jadi jalan. Nah ini berarti semangat hijrahnya ada tuh mereka. Kita jangan kalah dong. Ya. Mungkin yang tadinya pada pada merurung aja begini. Sekarang mah dengan hijrah ini nanti ya lebih semangat lagi. Ibu-ibu jadi pada ya menarik gitu semuanya ya. Pada berias semua. Itu semangat hijrah. Yang namanya semangat ya bukan tidur ya. Yang namanya semangat bukan diem, tapi terus bergerak ya, terus bergerak. Bagaimanapun kita tetap harus hidup. Kita tetap harus hidup. Bagaimanapun susahnya, kita tetap harus hidup. Bagaimanapun hidupnya, apakah kita menjadi orang yang kaya, terpandang ataupun tidak, tetap harus eksis. Ya, RT ini harus tetap eksis. Hidup eksis kelihatan ya. Ada gerakannya gitu. Tetap ada gerakannya. Alhamdulillah nih ada acara Maulidan, ada acara Tahun Baru Islam, ada acara Tahun Baru Masehi, ada acara apa lagi? Agustusan. Besok ada lagi tuh. Jadi ada pembaharuan lagi nih, ada hijrah lagi. Besok kita hijrah dari Aster 3 ke Dago. Ya, ke Dago. Ini kan perkembangan. Nah, nanti di sana kita ngadakan apa? Ngadakan lomba, ngadakan acara-acara yang menarik, acara-acara yang bermanfaat. Mungkin juga untuk kemajuan dari RT kita. Ya. Yang jelas kita tetap semangat hijrah dan tetap saling bersaudara. Tidak ada satupun di antara kita yang terpencar,
tidak bersatu, tidak mau bersatu. Ya. Sebab kalau tidak bersatu maka dia menjadi makanan harimau, predator, ya. Lah? Berdua. Apanya? Bersatu berdua. Berdua aja. Bersatu bukan maksudnya sendirian. Bersatu kita teguh, bercerai kita pada ngeres. Ya. Ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti semakin terus saja kemana-mana nantinya. Ibu-ibu sudah bahagia kan Bu ya? Ya, alhamdulillah. Kita setelah ini makan bareng, kemudian Ya, nonton bareng, tidur bareng. maksud tidur bareng, ya tidur bareng sama istrinya masing-masing, sama anaknya masing-masing. Ya. Dalam kebersamaan kita semuanya saling bersaudara. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bissawab. Untuk doanya, masa saya semua yang dapat ininya, dapat insentifnya nanti. Udah dikontrak katanya. Udah dikontrak yang bagi-bagi. Ada Ustadz Darjo, ya. Ada Ustadz Gito. Ada Ustadz Gito. Banyak sekali di sini Ustadz sebetulnya, cuman pada nyembunyiin diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya mungkin nanti tidak ada di rangkaian acara ya Pak, karena berhubung lupa pohon. Lali ya Bu, lali. Lali ya Pak. Jadi acara selanjutnya itu adalah